Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Saya Sica sebagai moderator dan rekan-rekan pemateri. Yang pertama ada Diana, yang kedua Maharani, yang ketiga Abdillah, yang keempat Hasna, Ilham, dan Sahda. Karyawan merupakan sumber daya yang dimiliki organisasi dan harus dipekerjakan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, maka dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Di sini kami akan memaparkan tentang apa itu perencanaan sumber daya manusia, faktor, manfaat, tujuan, proses, teknik, dan sistem perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemateri pertama, dipersilakan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa datang pada suatu organisasi, yang meliputi penyediaan tenaga kerja baru dan pendayagunaan yang sudah tersedia. Berdasarkan dari pengertian tersebut, terdapat 4 kegiatan yang membentuk perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kegiatan penyediaan SDM, seperti rekrutmen, seleksi, dan penempatan. 2. Kegiatan memperkirakan suplai dan demand sumber daya manusia seperti mutasi, promosi, pensiun, dan PHK. Yang ketiga, kegiatan meningkatkan mutu SDM seperti diklat, training, dan pengembangan. Yang keempat, kegiatan evaluasi kondisi SDM seperti penilaian prestasi kerja. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama ialah lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka yang pendek dan terkadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka yang panjang. Seperti perkembangan ekonomi yang mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit untuk diestimasi. Kemudian kondisi sosial politik mempunyai implikasi pada perencanaan SDM melalui berbagai peraturan. Kemudian ada perubahan-perubahan teknologi sekarang sulit untuk diprediksi atau diramal dan juga sulit untuk dinilai. Kemudian ada para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan SDM. Kemudian yang kedua ada keputusan-keputusan organisasional. Berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan SDM, seperti rencana strategis perusahaan. Kemudian yang ketiga ada faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan seperti pensiun. C. Manfaat perencanaan SDM. Menurut Irawan, manfaat perencanaan SDM ada 4, yaitu 1. Mengoptimalkan SDM yang sudah ada. SDM yang sudah ada akan dapat dimanfaatkan dengan baik apabila organisasi telah melakukan inventarisasi SDM. Inventarisasi diantaranya adalah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, masa kerja, pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki, dan bakat atau minat yang perlu dikembangkan. Yang kedua adalah memperkirakan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang. Kebutuhan SDM masa yang akan datang baik dari segi jumlah maupun kualifikasi perlu diestimasi setepat mungkin. Yang ketiga, memberikan gambaran situasi pasar kerja yang tepat, mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi, komposisi, tenaga kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh organisasi, maupun dari sisi latar belakang profesi. 4. Dasar penyusun program-program SDM. Salah satu program perencanaan SDM adalah pengadaan tenaga kerja baru melalui rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu tujuan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Dr. Andes Malayu SP Hasibuan, tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Kedua, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Keempat,
mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Dan yang kelima, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Dan yang terakhir, menjamin pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu proses yang terjadi di perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi atas dua tahapan besar, yaitu ramalan kebutuhan atau needs forecasting dan perencanaan program atau program planning. Tahap pertama, peramalan kebutuhan SDM. Perakiraan kebutuhan atau need forecasting secara garis besar terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama, kondisi eksternal yang meliputi ekonomi dan sosial politik, undang-undang dan peraturan pemerintah, dan penduduk angkatan kerja. Yang kedua yaitu persyaratan SDM di masa mendatang. Penentuan persyaratan SDM yang dibutuhkan di masa mendatang selain dipengaruhi oleh faktor eksternal juga ditentukan oleh yang pertama, organisasi dan rancangan pekerjaan, yang kedua, perencanaan dan anggaran, dan yang ketiga yaitu kebijaksanaan manajemen dan filosofi organisasi. Yang ketiga yaitu ketersediaan SDM di masa mendatang yang dapat diprediksi melalui yang pertama, inventarisasi bakat yang ada saat ini, yang kedua perakiraan pengurangan pegawai, yang ketiga perakiraan perpindahan dan pengembangan, dan yang keempat yaitu pengaruh pasca program SDM. Dan yang terakhir yaitu program kebutuhan SDM. Yang perlu diingat dalam melaksanakan perakiraan SDM adalah kebutuhan tersebut harus dibedakan. Tahap kedua yaitu perencanaan program atau program planning. Setelah mendapatkan gambaran tentang jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan di masa mendatang, maka perlu dirancang suatu program ke arah tersebut. Rancangan atau rencana program tersebut meliputi dua hal seperti A. Manajemen kinerja meliputi 3 hal. 1. Hal-hal yang berkaitan dengan keorganisasian seperti aktivitas kerja, hubungan kerja, tanggung jawab kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penilaian kinerja yang terdiri dari perencanaan dan tujuan kinerja, bimbingan, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu struktur imbalan seperti kompensasi dan pembagian keuntungan. Selanjutnya yang B yaitu manajemen karir, meliputi 4 hal. Yang pertama, sistem dan kebijakan perusahaan yang terdiri dari rekrutmen, seleksi dan penempatan, promosi, dan transfer. Yang kedua yaitu suksesi manajemen yang meliputi kajian individu, persyaratan posisi, peta pergantian tempat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kesempatan berkarir yang meliputi jabatan, pola karir, dan komunikasi karir. Dan yang terakhir yaitu rencana karir individu yang terdiri atas analisis diri sendiri, rencana karir, perorangan, dan rencana aksi pengembangan program. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah teknik forecasting dalam perencanaan SDM. Teknik peramalan atau forecasting merupakan instrumen suatu perencanaan. Handoko menyatakan upaya untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa mendatang dapat dilakukan dengan teknik forecasting. Beberapa teknik forecasting yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan berkaitan dengan penyusunan perencanaan SDM adalah seperti A. Teknik Delphi. Teknik ini menggunakan keahlian kelompok orang atau biasanya manajer. B. Ekstrapolasi teknik. Ekstrapolasi ini mendasarkan diri pada tingkat perubahan atau kecenderungan pada masa lalu untuk membuat proyeksi di masa yang akan datang. C. Indeksasi. Indeksasi adalah teknik estimasi kebutuhan SDM di masa yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. D. Analisis statistik. Berbeda dengan teknik ekstrapolasi dan teknik indeksasi, teknik ini digunakan untuk perencanaan SDM jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada penyusunan anggaran sumber daya manusia, yang merupakan kegiatan memadukan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Tujuannya untuk mendapat gambaran mengenai kebutuhan tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja ini disebut pula dengan penyusunan formasi.
yaitu ada dasar penyusunan formasi yang harus didasarkan pada jenis kebutuhan, yang kedua ada sistem penyusunan formasi, yang ketiga ada analisis kebutuhan tenaga kerja, bertujuan agar setiap pegawai semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Yang keempat ada anggaran belanja pegawai disusun sesuai dengan kemampuan perusahaan dan didasarkan dengan skala prioritas. Yang kedua, penyusunan program tenaga kerja yang merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi program pengadaan tenaga kerja, promosi jabatan pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, program pemeliharaan pegawai, dan program pemberhentian pegawai. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu perencanaan SDM merupakan upaya memproyeksikan pengoptimalan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang, dan bertujuan untuk menjamin tersedianya karyawan, menentukan kualitas karyawan, menghindari mismanagement, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program, serta mempermudah koordinasi, sehingga lingkungan eksternal, keputusan organisasional, dan persediaan karyawan sangat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.